Tuhan, Komisi Pusat, kita berdoa. Bapa yang baik, dalam nama Yesus, kami bersyukur buat sore hari ini Tuhan, buat kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami untuk kami berhimpun dalam Tuhan meeting yang ada. Kami serahkan Tuhan, persekutuan kami ke dalam tangan-Mu, Tuhan yang menolong, Tuhan yang memimpin ibadah Tuhan pada sore hari ini, mulai awal, pertengahan, hingga akhirnya. Nama Tuhan yang ditinggikan, nama Tuhan yang dipermuliakan. Tuhan memberikan kekuatan, kesehatan kepada kami semua. Kami siap untuk memuji, menyembah Engkau dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Yes. Haleluya, puji Tuhan. Selamat sore buat semua rekan-rekan hamba Tuhan di Komisi Pusat Pelayanan Anak Hamba Tuhan, juga Panitia Fortapnas. Selamat kita bergabung di dalam Zoom meeting kita. Setelahnya kita jalani ibadah penyangkalan diri kita dari pagi hingga sore hari ini. Sebelum kita tutup, kita sama-sama mau bersekutu dengan Tuhan. Kita mau memuji Tuhan. Kita mau menyembah Tuhan. Kita siapkan hati kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu, bermasmur bagi nama-Mu yang kudus. Sebab Engkau kebenaranku, padamu ku percaya. Betapa mulianya Tuhanku, ku rindu menyatakan. Ku bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu, dan bermasmur bagi nama-Mu yang kudus. Sebab Engkau kebenaranku, padamu ku berharap. Betapa mulianya Tuhanku, ku rindu menyatakan. Tinggikan dirimu atasi langit, kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi. Tinggikan dirimu mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi bumi. Bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu, dan bermasmur bagi nama-Mu yang kudus. Engkau kebenaranku, padamu ku percaya.
kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi, tinggikan diri-Mu mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi bumi, tinggikan diri-Mu mengatasi langit, kebesaran-Mu mengatasi bumi, tinggikan diri-Mu mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan kebesaran-Mu Tuhan kemuliaan-Mu mengatasi terima kasih Tuhan, kami datang menyembah-Mu, mengagungkan Engkau. Haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya. Glory. Oh baik, sangat baik. Kami agungkan Tuhan. Terima kasih Yesus. Kau sangat baik. Haleluya. Pujilah nama-Mu. Kami datang menyembah-Mu ya Allah. Kau layak terima pujian kami. Kau layak terima penyembahan kami Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. Ada yang seperti-Mu. Tiada yang seperti-Mu Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan. Kami boleh dipercayakan Tuhan untuk melayani di wadah pelayanan anak hamba Tuhan. Kami menyadari tanpa Engkau kami tidak dapat Tuhan melakukan apa.
Tuhan yang kami sembah, Allah yang sanggup melakukan segala perkara, Allah yang kami sanjung, tidak ada yang seperti-Mu ya Allahku. Haleluya, glory. Sanjung Kau di tempat ini, sebab Engkau membesar. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain, yang lain. Dan ku menyembah-Mu Yesus. Kami sanjung Kau Tuhan, ku sanjung Kau di tempat ini, sebab Engkau membesar. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain, yang lain. Dan ku menyembah-Mu Yesus. Ku sanjung Kau di tempat ini, sebab Engkau membesar. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain, yang lain. Dan ku datang menyembah-Mu Yesus. Ku sanjung Kau di tempat ini, sebab Engkau membesar. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain, yang lain. Dan ku datang menyembah-Mu Yesus. Kami sanjung Kau Tuhan, oh ku sanjung Kau di tempat ini, sebab Engkau membesar. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain, yang lain. Dan ku datang menyembah-Mu Yesus. Sanjung Kau di tempat ini, sebab Engkau membesar. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain, yang lain. Dan ku datang menyembah-Mu Yesus. Dan ku datang menyembah-Mu Yesus. Dan ku datang menyembah-Mu Yesus. Kau
ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan, Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan. Sekali lagi nyanyikan bersama. Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Kau ku sembah, oh Tuhan, Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan, Kau ku sembah, oh Tuhan, Kau ku sembah, oh Tuhan. Haleluya, oh Kau ku sembah, pujilah nama Tuhan, menyembah Kau Allah yang hidup. Terima kasih Tuhan, pujilah nama-Mu, oh Haleluya. Saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Firman-Mu berita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Berita bagi kakiku, bagi jalan. Lagi katakan firman, firman, berita bagi kakiku, terang bagi jalan. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Oh, firman, berita bagi
kakiku, terang bagi jalanku. Cinta bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah kau di sisiku. Takkan ku takut asal kau di dekatku, besertaku selamanya. Lita bagi kakiku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku. Tolong buat Tuhan, saya serahkan kepada host. minta tolong Kak Billy Rungkat untuk doa firman. Haleluya, puji Tuhan. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan sorga, kami bersyukur Tuhan buat kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami pada sore hari ini Tuhan, untuk kami sama-sama menyangkal diri kami untuk acara Fortapnas Tuhan yang diadakan beberapa hari lagi Tuhan Yesus. Kami boleh merasakan hadirat Tuhan ketika kami memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Dan saat ini kami memiliki rasa lapar dan haus akan kebenaran firman-Mu Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Mu Tuhan. Kami percaya apa yang menjadi keperluan kebutuhan kami Tuhan, Engkau akan singkapkan melalui hamba-Mu. Biar Tuhan hikmat yang berasal daripada-Mu, urapan Roh Kudus-Mu Tuhan, untuk menyampaikan setiap perkataan Tuhan, rahasia kebenaran firman Tuhan, itu boleh disampaikan Tuhan, sehingga kami yang hadir pada saat sore hari ini melalui Zoom meeting Tuhan, kami diberkati, kami diteguhkan, kami semakin diubahkan, semakin serupa dengan gambaran-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, kami serahkan seluruh acara yang masih akan dilaksanakan Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Persilakan waktu dan layarnya buat Kak Samuel silakan. Baik, selamat sore rekan-rekan, anak-anak hamba Tuhan, secara khusus dalam konteks panitia dan teman-teman yang lain. Mari kita menyisihkan waktu kita untuk merenungkan firman Allah. Saya akan membaca satu dua ayat dari firman Allah. Dan saya mendasarkan pembacaan kita pada 1 Tesalonika saya lebih baik mulai dari Ulangan pasal 4 ya. Mari kita buka Ulangan pasal 4. Kita baca ayat 5 dan 6. Bisa kedengaran suara saya? Kedengaran. Kedengaran ya. Oke, soalnya di sini hujan. Jadi saya kurung di kantor, tutup pintu semua supaya meredam suara hujannya. Bisa terdengar Om Sen. Oke, Ulangan pasal 4 ayat 5 dan 6. Saya bacakan, ingatlah, aku telah mengajarkan ketetapan dan peraturan kepadamu, seperti yang diperintahkan kepadaku oleh Tuhan Allahku, supaya kamu melakukan yang demikian di dalam negeri yang akan kamu masuki untuk mendudukinya. Lakukanlah itu dengan setia, sebab itulah yang akan menjadi kebijaksanaanmu dan akal budimu di mata bangsa-bangsa,
yang pada waktu mendengar segala ketetapan ini akan berkata, memang bangsa yang besar ini adalah umat yang bijaksana dan berakal budi. Rekan-rekan sekalian, saya menitik beratkan pada ayat 5 bagian B, supaya kamu melakukan yang demikian. Mari kita perhatikan bahwa kita sebagai anak Tuhan sedang dimintakan sesuatu hal untuk demi keberhasilan. Jadi konteks ini disampaikan kepada orang-orang Israel agar orang Israel ini nggak malu-maluin. Agar orang Israel berhasil di dalam segala kehidupannya ketika dia memasuki atau menempati tanah yang dijanjikan oleh Tuhan. Di mana dia berada, di situ seharusnya mereka mempermuliakan nama Tuhan. Harusnya mereka akan menunjukkan citra. Nah, ini sangat relevan dengan apa yang menjadi fokus kita, para anak-anak hamba Tuhan. Karena kepada kita dituntut lebih. Kita selalu aja dianggap lebih daripada sekedar pemuda biasa, pemuda gereja. Dari dulu inilah yang membuat kita menderita. Karena selalu patokannya anak pendeta harus seperti malaikat. Ini hal-hal seperti ini membuat banyak anak hamba Tuhan tanda kutip menderita karena selalu harus perfect. Sementara memang demikian diharapkan oleh orang-orang tua kita. Orang-orang tua kita menetapkan standar yang begitu tinggi. Saya dari kecil, dari SD, sudah harus puasa. Saya pulang, pergi sekolah tanpa makan, pulang juga dapur dikunci. Lemari makan semua mama kunci. Sebab kalau tidak dikunci, Samuel yang lapar ini akan menyelinap ke dapur, lalu mengambil makanan. Dikunci. Dapur itu kami punya pintu dapur dikunci. Dan itulah mau sekolah mau bilang belanja juga tidak dikasih uang belanja. Hari itu saya harus berpuasa. Saya masih SD. Maka jadilah anak hamba Tuhan berpuasa terpaksa. Kemudian setiap hari jam doa, maksudnya jam doa semalam suntuk. Samuel yang masih SD ini juga harus duduk semalam suntuk doa. Nanti jam 2 pagi, saat itu kalau kami semalam suntuk itu maksudnya sampai jam 5 pagi. Tapi karena saya sekolah, okelah, katanya jam 2, jam 3 sudah boleh tidur, naik tidur. Tapi harus ikut, nggak bisa mengelak. Kalau berdoa terantuk-antuk begini, dikasih bangun, disuruh cuci muka, duduk kembali. Kenapa? Karena kita dimintakan perfect untuk menjadi anak hamba Tuhan. Rasanya pengen berontak. Tetapi sesungguhnya ini bukan standar orang tua. Karena firman Allah ternyata yang memaksakan orang tua membuat dia mengharuskan kita untuk menjalani proses itu. Maka apa yang disampaikan di dalam bacaan kita hari ini adalah pesan firman Allah supaya kamu melakukan yang demikian. Apa ini melakukan yang demikian? Semua ketetapan dan peraturan firman Tuhan. Siapa sanggup? Kita selalu berbicara, saya berbicara sama adik saya. Kalau yang bicara tentang ketetapan dan peraturan, itu untuk orang dewasa, kita ini masih kecil. Tapi orang tua dalam posisinya, apalagi mereka hamba Tuhan di masa-masa awal-awal, maka stressingnya, ketentuannya luar biasa. Tidak mau mengalah walaupun kita masih kecil. Tetapi memang firman Allah berkata, kunci untuk berhasil adalah menjalankan seluruh ketetapan dan peraturan. Kita disuruh untuk
melakukan yang demikian di dalam negeri yang akan kamu masuki untuk mendudukinya. Berarti ini bicara tentang target. Kita harus melakukan yang demikian agar nanti di dalam negeri itu kita akan mendapatkan sentosa, kita akan mendapatkan keberhasilan, kita akan mendapatkan hal-hal yang membuat orang lain mempermuliakan nama Tuhan. Mari kita lihat ayat 6. Semua ketetapan dan peraturan itu tadi ya, lakukanlah itu dengan setia. Mari kita melihat, lakukanlah itu dengan setia, sebab itulah yang akan menjadi kebijaksanaanmu dan akal budimu. Mari kita baca baik-baik. Lakukanlah itu dengan setia, sebab itulah yang akan menjadi kebijaksanaanmu dan akal budimu. Rekan-rekan, anak-anak hamba Tuhan yang saya kasihi. Firman Allah berbicara tentang durasi. Bukan prestasi sekali tembak. Bukan prestasi one moment in time. Tetapi yang diminta adalah dengan setia. Setia ini berarti menunjukkan ada durasi. Durasi kebijakan segala sesuatu yang menjadi tugas kita dengan setia. Mulai durasi atau lakukanlah dengan setia itu berarti mulainya dari sini misalnya begitu. Terus lakukan sampai di sini. Maka baru bisa petik buahnya. Baru bisa petik hasilnya. Firman Tuhan berkata, kalau kita lakukan itu dengan setia, maka akan muncul kebijaksanaan dan akal budi. Nah, tunggu dulu. Akal budi dan kebijaksanaan ini apa manfaatnya? Rupanya bukan cuma untuk diri sendiri. Manfaatnya, firman Tuhan bilang, ada bangsa yang pada waktu mendengar segala ketetapan ini akan berkata, memang bangsa yang besar ini adalah umat yang bijaksana dan berakal budi. Mungkin orang-orang di seputar kita, mungkin itu jemaat kita, mungkin itu anak-anak muda yang kita bina di bawah usia kita. Mereka akan berkata, memang ini anak hamba Tuhan adalah orang-orang yang bijaksana dan berakal budi. Semua kita akan bercita-cita disebutkan seperti itu. Firman Allah cuma mengingatkan, lakukanlah itu dengan setia. Maka ketika kita mendapatkan diri kita sedang berada di tengah kewajiban sebagai anak hamba Tuhan, sepertinya sudah seluruh ketetapan ini dipersyaratkan kepada kita dan tidak boleh bercacat celah sama sekali. Kita dimintakan untuk sempurna sejak usia muda, bayangkan saja. Maka sepertinya mungkin ini suatu hal yang menjengkelkan, suatu hal yang menyiksa. Tetapi firman Allah berkata begini, ekornya akan membawa orang-orang mengacukan jempol kepada kita lalu berkata, memang ini anak hamba Tuhan adalah orang yang bijaksana dan berakal budi. Cocok dia disebut anak hamba Tuhan. Bayangkan bila itu tidak terjadi pada kita. Bayangkan kalau status kita sebagai anak Tuhan dicibiri orang, jemaat pun berkata, sayang sekali dia anak hamba Tuhan, tapi tidak mencerminkan statusnya sebagai anak hamba Tuhan. Sayang sekali anak hamba Tuhan itu bapaknya kita hormati, tapi ya anaknya berbuat hal-hal yang buruk. Ketika saya memberi materi untuk anak-anak hamba Tuhan di Sulawesi Tengah, 100 lebih anak hamba Tuhan yang berbincang dengan saya curhat. Tapi salah satunya mengejutkan saya, sebab dia dikenal sebagai preman di desa itu. Bapak Ibu
rekan-rekan anak hamba Tuhan. Orang ini menangis pada saya, laki-laki menangis. Jadi kalau sudah laki-laki menangis, itu berarti titik kesadarannya sudah tersentuh oleh Alkitab. Salah kalau orang bilang laki-laki tidak boleh cengeng. Kamu anak cowok tidak boleh cengeng. Berarti yang boleh cengeng itu anak cewek. Oleh karena dia tidak pernah menangis, maka dia jadi preman. Dan dia berkata, Kak Samuel, saya menyesal karena sayalah salah satu yang disebutkan oleh firman Tuhan pas Kak Samuel tadi. Kenapa? Saya bilang. Dia dikenal preman di desanya. Saya tanya, kenapa kamu melakukan itu? Dia bilang, Papa tidak pernah urusin saya. Bapak, Ibu, rekan-rekan, anak hamba Tuhan. Ketika kita berada dalam situasi itu, kita pun bisa melakukan hal yang sama. Kita bisa terhilang. Mungkin kalau kita buka wawasan dan menerima firman Allah, itu mungkin kecil-kecil terjadi pada kita. Ya. Maka sangat diharapkan bagi kita semua, sebelum kita menuju ke Fortap, sebelum kita mulai dengan kegiatan-kegiatan di daerah-daerah di mana pelat menjalankan fungsinya, kita harus memahami dulu. Kalau tidak, ketika kita bicara dengan pelat seluruh Indonesia, maka kita akan menemui bahwa ada orang-orang yang tidak menjalankan hal ini. Saya pernah mendapat kesaksian anak pendeta di Sulawesi Utara. Ya, itu bangun dalam keadaan habis mabuk bersamaan dengan di jalan habis tahun baru. Dan ternyata setelah mereka kenalan, mereka baku tahu, masih maklumlah masih baru bangun mabuk, itu ternyata sama-sama anak hamba Tuhan. Dua gereja yang berbeda, sama-sama anak hamba Tuhan, mabuk bangun jam tanggal 1 pagi dari jalanan. Itu di kesaksian, salah satu yang menjadi kesaksian bahwa dia baru menemukan dirinya. Iya ya, Kak Samuel ya, saya seharusnya tidak begitu. Seharusnya saya memberi contoh sebagai anak hamba Tuhan. Sudahlah, kita tidak usah jadi malaikat. Minimum kita tidak membuat hal-hal yang mempermalukan orang tua, mempermalukan gereja, apalagi kalau mempermalukan Tuhan. Perhatikan yang dituntut oleh Alkitab di dalam Ulangan pasal 4 ini. Dia bilang begini, sebab itulah yang akan menjadi kebijaksanaanmu dan akal budimu di mata bangsa-bangsa yang, mari kita lihat, di mata bangsa-bangsa yang pada waktu mendengar segala ketetapan ini akan berkata, memang bangsa yang besar ini, umat Tuhan ini, anak Tuhan ini, yang katanya Allahnya adalah Allah yang terdahsyat, memang dia bijaksana dan berakal budi. Rekan-rekan, panitia sekalian, kita mengimpikan, kita diacungin jempol, itu yang harus dicari. Yang dicari bukan keuntungan fisik, bukan keuntungan nama, tetapi keuntungan dari nilai, hikmat, kebijaksanaan, dan akal budi. Sehingga orang akan mengacungi jempol kita. Itu berarti apa? Kita harus kerja. Kita harus kerja. Ya, ada satu kisah. Saya tutup dengan satu kisah ya. Ada seorang penulis yang sedang liburan ke sebuah desa. Dia bangun pagi-pagi, di jendelanya dia melihat seorang petani yang sedang memperbaiki pagarnya yang diterobos oleh ternaknya. Rusak pagarnya, dia perbaiki dulu.
Dia lihat lagi, setelah itu orang ini, petani ini menanam, memperbaiki tanaman yang sudah diinjak-injak oleh ternaknya itu tadi, karena dia sekaligus sebuah peternak. Lalu kemudian terlihat dia lagi apa itu? Oh, dia lagi memperbaiki traktor mininya. Kenapa traktor mininya? Rupanya traktor mininya itu nyungkil batu. Maka batu itu dia pindahkan dulu dengan berat. Kemudian dia perbaiki beberapa bagian dari depan traktornya itu dan seterusnya. Dia kerja dari pagi sampai malam. Besoknya, kesempatan berikutnya, penulis ini mendatangi tetangganya itu. Dia bilang, waduh saya kagum nih kerjanya Pak Petani. Giat sekali. Ya, tentu pasti ada harapan yang tinggi atas segala pekerjaan ini. Harapan untuk menghasilkan yang baik. Petani itu berkata begini, rekan-rekan sekalian, saya tidak terlalu mengerti apa itu harapan. Yang saya lakukan adalah menggarap, bukan mengharap. Hanya menggarap dan bukan mengharap. Kalau saya tidak menggarap, saya tidak akan makan. Saya tidak bisa mengharapkan sesuatu yang saya tidak ngerti. Jadi saya bukan mengharap, tapi saya menggarap. Pengertiannya ini adalah begini. Untuk memperoleh sesuatu, kita tidak bisa hanya berharap. Kita tidak bisa hanya memikirkan. Tetapi kita harus bekerja menggarap. Hasil hanya diperoleh ketika kita mulai menggarap. Bukan omong tok, bukan talk only, tapi do something. Maka kita akan segera memulaikan seluruh kegiatan kegiatan pelat sepanjang 5 periode ke depan, 5 tahun ke depan, dimulai dari sekelompok panitia yang akan bekerja keras, mencitrakan, menyampaikan citra yang benar, agar supaya yang datang pulang juga mencitrakan yang benar. Bahwa mereka harus bekerja, bukan sok doang, bukan gaya doang, ide doang, tetapi harus mulai bekerja. Maka hasil akan datang. Ketika kita mulai bekerja dan bekerja dengan serius, maka orang akan mengacukan jempol, dan itu yang kita harapkan sesuai firman Tuhan. Bilang, jadi jangan berpikir mengharapkan acungan jempol itu berarti sebuah pride yang nilainya manusia, kesombongan. Loh, bukan. Alkitab bilang, yang kamu harus capai adalah ketika bangsa-bangsa, jangankan bilang anak-anak pelat di anggota kita di seluruh Indonesia, bangsa-bangsa akan mengatakan memang bangsa ini adalah bangsa yang bijaksana. Kalau kita baca Matius pasal 5, di situ dikatakan, biarlah perbuatanmu yang baik dilihat oleh orang banyak dan mereka memuliakan Bapamu yang di sorga. Berarti tidak salah untuk mengharapkan kerja yang baik akan dapat pujian. Kenapa? Bapa kita yang akan dipermuliakan. Kalau begitu, silakan selamat bekerja dan lakukan dengan setia. Bukan dengan sebuah keuntungan. Apa ini saya kerja capek-capek nggak ada untungnya. Memang kita tidak ada untungnya semua. Yang dipesankan firman Tuhan adalah lakukan dengan setia. Maka engkau akan mendapat kemuliaan dari Tuhan. Tuhan akan membuat engkau besar. Di dalam Ulangan 28 dikatakan hal yang sama. Kalau engkau lakukan dengan setia, Ulangan 28 ayat 1. Kalau engkau lakukan dengan setia, Tuhan akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Inilah firman Tuhan. Saya serahkan kembali kepada panitia. Puji Tuhan. Terima kasih buat Kasem untuk pemberitaan firman Tuhannya. Sangat menguatkan kita semua, kakak-kakak semua. Kita tetap setia, ya, dan terus kompak. Karena memang betul kata Kasem, dari kita nanti jadi contoh buat KD-KD di seluruh Indonesia.
Mungkin Kasem sebelum kita ngobrol meeting, doa firman dulu ya. Seperti itu Kasem. Ya, bisa ditunjuk aja mungkin siapa yang doa. Oke, Baik, eh, siapa berdoa? Kasem aja nggak apa? Tadi Kasem. Ya, baik. Mari kita tutup dengan doa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu pada sore hari ini. Kami percaya ada kekuatan baru yang akan menjadi milik kami ketika kami melakukan dengan setia segala sesuatu yang Kau perintahkan. Mampukan kami ya Tuhan untuk terus mendalami firman-Mu di dalam kehidupan kami, agar kami tidak melakukan hal-hal yang menyakiti hati Tuhan. Bahkan sebaliknya, biarlah setiap kehidupan anak hamba Tuhan mempermuliakan Tuhan, sehingga orang-orang di seputar kami tidak akan kecewa melihat kehidupan kami. Sebaliknya mereka akan memuliakan Bapa kami yang di sorga. Terima kasih Tuhan, berkati semua panitia yang akan bekerja keras untuk melakukan Votapnas di minggu depan. Dan biarlah Tuhan, segala sesuatunya boleh terjadi terlaksana dengan baik. Terima kasih Tuhan, kami percaya firman-Mu akan tertanam di dalam kehidupan kami, untuk kami ingat-ingat di dalam kehidupan kami, agar supaya terus kami lakukan dengan setia segala ketetapan dan peraturan firman-Mu sebagai anak-anak hamba Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Jadi kakak-kakak, kita ada agenda hari ini adalah pertama untuk jelasin tentang